Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu dosen yang terhormat, Ibu Ira Rima Anita SPMM, atas waktu yang diberikan saya untuk berbicara di sini. Tapi sebelum itu, perkenalkan, saya Muhammad Firzan dari mahasiswa semester 3 jurusan Manajemen Universitas Pakuan, kelas 3H Manajemen dengan NPM 0211233889. Maksud dan tujuan saya pada hari ini yaitu membahas topik yang sering kita dengar, yaitu pengangguran. Dan bagaimana dampaknya pada masyarakat serta solusi apa yang bisa diambil bagi kehidupan kita. Tapi sebelum itu saya ada colekan menarik untuk kalian semua. Tahukah kalian bahwa tingkat pengangguran di Indonesia per bulan Agustus 2024 mencapai 4,91% atau setara dengan 7,47 juta orang di Indonesia yang tidak bekerja atau pengangguran. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kita memahami dan mencari solusi bersama. Yang pertama itu ada definisi pengangguran. Pengangguran yaitu kondisi di mana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan atau kegiatan yang menghasilkan pendapatan meskipun aktif mencari pekerjaan. Pengangguran juga dapat diartikan sebagai sebuah golongan dari angkatan kerja yang belum melakukan kegiatan yang dapat menghasilkan uang, yang artinya mereka itu tidak memiliki pekerjaan tetap atau pekerjaan yang mereka lakukan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup di masa yang akan mendatang. Selanjutnya ada jenis-jenis pengangguran. Yang pertama itu ada pengangguran struktural, yaitu terjadi karena adanya perubahan struktur ekonomi. Misalnya perubahan dari sektor agraris ke sektor industri atau digital, yang menyebabkan keterampilan tenaga kerja tidak lagi relevan. Yang kedua ada pengangguran friksional, yaitu pengangguran yang bersifat sementara dan terjadi ketika seseorang beralih dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, atau saat baru memasuki angkatan kerja. Lalu yang ketiga itu ada pengangguran siklis. Pengangguran siklis ini terjadi karena fluktuasi ekonomi, misalnya saat terjadi resesi atau krisis ekonomi yang menyebabkan banyak perusahaan mengurangi tenaga kerjanya. Lalu yang keempat itu ada pengangguran musiman. Pengangguran musiman itu terjadi pada jenis pekerjaan tertentu yang hanya dibutuhkan pada musim atau waktu tertentu, seperti pekerjaan di sektor pertanian atau pariwisata. Lalu yang terakhir itu ada pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung ini yaitu situasi di mana seseorang bekerja namun tidak secara penuh memanfaatkan kemampuannya atau tenaga kerja lebih banyak daripada yang dibutuhkan yang menyebabkan efisiensi rendah. Selanjutnya ada pengaruh pengangguran. Yang pertama itu pengaruh ekonomi. Pengangguran dapat menurunkan daya beli masyarakat yang pada gilirannya mengurangi permintaan barang dan jasa. Hal ini menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, efek multiplier negatif terjadi, di mana pengangguran berdampak pada sektor-sektor lain dalam perekonomian. Lalu yang kedua itu ada pengaruh sosial. Pengaruh sosial ini tingginya tingkat pengangguran berpotensi meningkatkan angka kemiskinan dan memperburuk kesejahteraan psikologis masyarakat. Tingkat pengangguran yang tinggi juga berpotensi memicu peningkatan angka kriminalitas, ketegangan sosial, dan ketidakstabilan. Lalu yang ketiga itu ada pengaruh terhadap individu dan keluarga. Bagi individu, pengangguran bisa membawa dampak psikososial seperti rasa putus asa dan kehilangan kepercayaan diri. Pada tingkat keluarga, pengangguran dapat membatasi akses pendidikan dan kesehatan, serta mempengaruhi kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Lalu selanjutnya ada penyebab pengangguran. Penyebab pengangguran yang pertama itu ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi itu menjadi ketidakstabilan ekonomi termasuk inflasi dan resesi, yang dapat menyebabkan penurunan investasi dan peluang kerja. Lalu yang kedua itu ada perubahan teknologi. Perubahan teknologi ini membawa kita kepada kemajuan teknologi yang mengharuskan tenaga kerja memiliki keterampilan yang relevan, sehingga yang tidak mampu beradaptasi dengan cepat dapat terpinggirkan atau tersingkirkan. Lalu yang ketiga itu ada pendidikan dan keterampilan. Pendidikan dan keterampilan ini membawa kita ketidaksesuaian antara pendidikan dan kebutuhan keterampilan industri, membuat banyak lulusan tidak memiliki kemampuan yang dibutuhkan oleh perusahaan.
Lalu yang terakhir itu ada faktor sosial dan budaya. Faktor sosial dan budaya ini membawa faktor budaya termasuk preferensi masyarakat terhadap jenis pekerjaan tertentu, serta kendala geografis turut mempengaruhi pengangguran. Lalu selanjutnya ada solusi pengangguran peran pemerintah. Yang pertama itu ada program pelatihan kerja. Pemerintah dapat menyediakan pelatihan yang berfokus pada kebutuhan pasar kerja serta melakukan upskilling dan reskilling bagi tenaga kerja yang ada. Lalu yang kedua itu ada kebijakan pro bisnis. Pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang ramah bagi bisnis melalui deregulasi. Lalu selanjutnya ada solusi pengangguran peran individu. Yang pertama, mengikuti pelatihan yang sesuai. Individu perlu menyesuaikan keterampilan mereka dengan kebutuhan industri terkini melalui pelatihan-pelatihan khusus. Keterampilan yang relevan akan meningkatkan. Selanjutnya ada peluang mengurangi pengangguran di Indonesia untuk masa depan. Yang pertama itu ada pertumbuhan ekonomi digital dan industri kreatif. Perkembangan teknologi ini membuka peluang besar dalam sektor digital dan industri kreatif yang membutuhkan banyak tenaga kerja baru. Lalu yang kedua itu ada pemberdayaan UMKM dan kewirausahaan yang berupa mengembangkan usaha kecil menengah dan mempromosikan kewirausahaan yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru dan mengurangi angka pengangguran. Lalu yang ketiga itu ada pengembangan sektor pariwisata dan ekowisata. Di Indonesia ini memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata dan ekowisata yang menyediakan banyak peluang kerja. Lalu yang keempat itu ada inovasi dalam energi terbarukan. Dengan meningkatnya fokus pada energi terbarukan, terdapat peluang untuk menciptakan lapangan kerja baru di sektor energi ramah lingkungan. Lalu yang terakhir itu ada pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. Pentingnya pendidikan yang berkelanjutan dan pelatihan keterampilan agar angkatan kerja tetap relevan dengan perubahan pasar kerja. Selanjutnya, kesimpulan dari materi tentang topik pengangguran. Pengangguran yaitu tantangan besar yang memerlukan solusi komprehensif dari berbagai pihak. Dengan kolaborasi, kita bisa mengurangi dampak pengangguran. Pengangguran ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti perubahan teknologi, ketidaksesuaian keterampilan, dan kondisi ekonomi global yang berfluktuasi. Serta untuk mengurangi dampak pengangguran ini diperlukan kolaborasi antar pemerintah, masyarakat, dan individu dengan menyediakan program pelatihan yang relevan, kebijakan pro bisnis, dan pemberdayaan sektor-sektor potensial yang mampu menyerap tenaga kerja. Dengan kolaborasi yang tepat, kita dapat mengurangi dampak negatif pengangguran dan menciptakan kondisi ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan. Mungkin sekian dari pembahasan yang telah saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.